bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah menyampaikan tausiah nasihatnya kepada para sahabat. Beliau menyampaikan dengan pesan yang pertama, "Qad adhallukum syahrun azimun mubarak." Kata Nabi, jika datang Ramadan, maka ketahuilah berarti kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung dan mulia. Qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang mulia dan agung. Lianna fihi rahmah, lianna fihi maghfirah, lianna fihi itqun minan nar. Karena di tengah Ramadan ada apa aja? Di dalamnya ada rahmat, ampunan, bebas dari neraka. Rahmat ada di 10 pertama, ampunan ada di pertengahan, adapun bebas dari neraka ada di akhir. Maka dikatakan Ramadan itu ibaratnya seperti sedang apa? Sedang mengambil emas di tengah tumpukan pasir. Maka biasanya penambang emas itu kalau ngambil emas nggak langsung emas, bersama pasir-pasirnya. Sama dia dibersihin dengan air. Semakin bersih, semakin tersingkir pasirnya, sampai tersisa hanya emasnya. Ramadan, perhatiin, yang ngerjain tarawih penuh. Hari berapa? Hari pertama. Hari pertama-tama masjid penuh. Semua pada datang sholat ikut. Semangat. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Girang. Tetapi nanti lihat, udah pertengahan makin berkurang. Softnya makin berkurang. Maka ini umpamanya pasirnya makin terbuang. Tapi mohon maaf, yang terbuang itu pasir bukan emas. Pasirnya makin terbuang. Jadi kalau besok kita lagi Ramadan dikasih umur panjang sama Allah, ngerasain lagi Ramadan, tahu-tahu kok udah 10 pertama lewat, perasaan udah mulai berat. Jangan-jangan kita pasir. Karena kalau emas masih bertahan, terus dibersihin sampai nampak ke dalam permukaan emas, maka emas hanya ada di akhir. Siapa yang tetap istiqamah ibadah Ramadan dari awal sampai akhirnya, maka mereka adalah emas-emasnya. Oleh karena itu mau datang Ramadan maka kita pun perlu persiapan. Maka persiapan yang pertama yang harus disiapkan adalah doa. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka Nabi mengangkat tangannya sepanjang waktu dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahin kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Begitu bulan Rajab sama Sya'ban minta berkah, tapi begitu Ramadan mintanya sampai. Kenapa Nabi bukan minta berkah juga? Karena untuk sampai aja di bulan Ramadan itu udah suatu kemuliaan. Umur bisa ketemu lagi dengan Ramadan itu udah suatu kemuliaan. Jangankan kita ngerasain 30 hari puasa, ketemu hari pertamanya aja itu udah suatu kemuliaan. Kedapetan, makanya orang kalau wafat di Ramadan senangnya bukan main. Nikmatnya bukan main. Li shaim farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kesenangan. Farhatu indul iftar, dia girang waktu ketemu buka. Begitu azan, jangankan anak kecil, kita yang tua juga girang. Azan maghrib ditunggu banget. Enggak muda, enggak tua.
Udah mau jam 6 nengok terus. Adzan jam berapa? Adzan jam berapa? Benar kata Nabi, farhatan inda shaim. Orang yang puasa itu ada dua senangnya. Senang waktu buka, yang kedua senang waktu ketemu sama Allah. Makanya orang kalau lagi puasa meninggal nikmat. Karena dia berbuka langsung bertemu dengan Allah. Subhanallah. Oleh karena itu doa minta sama Allah. Nih kita masih ada di pertengahan Syaban. Minta sama Allah, ya Rabb, sampaikan aku pada Ramadan. Jikalau memang ada kesempatan, sampaikan aku sempurna pada Ramadan. Jangan sampai jadi Ramadan yang terakhir, tapi pertemukan lagi dengan Ramadan dan Ramadan lainnya. Gitu. Maka pertama doa, yang kedua apalagi persiapannya al-farah. Mau datang Ramadan suruh ngapain? Suruh seneng. Ya kalau nyetok bawang karena seneng pahala. Kalau nyetok cabai karena seneng pahala. Nyetok terigu karena seneng pahala. Nyiapin baju lebaran belum lebaran, Ramadannya belum, pahala bisa. Dengan apa? Dengan alasan senang, boleh. Kenapa diminta senang? Anna lil farhan liduhulihi mujibul ghufran. Orang yang senang dengan datangnya Ramadan baru senang aja, dia udah dapat ampunannya Allah. Baru senang aja, dia udah dijamin selamat dari api nerakanya Allah. Udah seneng aja. Makan biasanya mau Ramadan hawa-hawanya udah beda ya. Berasa ada hawanya. Kenapa ada hawanya? Yuqal, dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran wa suffidatus syayatin. Katanya kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka sama Allah. Pintu surga dibuka. Jadi kalau ada hawa yang beda nih, kalau mau dekat Ramadan, itu artinya hawa-hawa pintu surga udah mulai kebuka rasanya, kita bisa rasa. Pintu neraka mulai ditutup. Harusnya kita semakin taat ibadahnya karena setan gak ada yang ikut. Setan udah nyiapin kaki tangannya. Setan udah cukup kerjanya. Setan tuh kerja cuma 11 bulan. Maka Ramadan setan dikurung. Lalu apa yang bikin orang di bulan Ramadan? Masih ada yang buat maksiat, masih ada yang buat lalai, masih ada yang malas ngerjain taat, masih ada yang malas ngerjain baca tilawah Quran. Apa sebabnya? Simple, sederhana. Sebabnya dari apa? Sebabnya 11 bulan jiwa kita telah terdidik oleh setan. Maka pada saat Ramadan setan dikunci, setan itu sudah mempersiapkan matang. 11 bulan sudah mampu mencuci otak anak cucu Adam. Maka walaupun dia istirahat gak apa-apa, lihat aja yang maksiat tetap ada. Makanya jangan sampai kalah dari setan. Ramadan harus kita lawan. Untungnya yang kita lawan bukan setan, tapi kita lawan hawa nafsu kita sendiri. Yang selama ini telah dididik oleh setan, yang telah kita ikutin bujuk rayu setan, kita ganti dengan bujuk rayunya malaikat yang terus menerus menyeru, mencari hal min mustaghfir, hal min taib, hal min dhihaja fauniluhul matalib. Kalau malaikat nyarinya apa? Siapa yang lagi minta ampun? Siapa yang lagi minta taubat? Siapa yang lagi minta hajat biar dikabulkan hajatnya? Itu adanya kapan? Setiap malam dari malam-malam kita yang berlalu. Cuman setan berhasil membujuk kita untuk tidur, bukan untuk bangun. Alhamdulillah Ramadan ketolong sama sahur. Makanya saya ingetin, Ramadan kebangun sahur, sayang banget kalau sampai gak tahajud. Sahurnya mau, masa tahajudnya enggak. Sahurnya iya, masa doanya lupa. Sahurnya iya, masa minta ampun sama Allahnya enggak. Harusnya
sebelum kita mulai dengan sahur, kita mulai dulu dengan munajat, kita mulai dulu dengan minta ampun, kita mulai dulu dengan sholat, maka kita mendapatkan pahala demi pahala yang telah Allah suguhkan bagi para hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Baru kemudian setelah itu, persiapan selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah menghadirkan niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh untuk kita bisa menjalankan ibadah demi ibadah di Ramadan dengan sempurna. Kenapa niat, Ustaz? Karena niat pembukanya. Kalau sudah kita tahu ibadah standar tapi nggak punya niat yang kuat, sayang. Kalian tahu Sayyidah Maryam binti Imran? Sayyidah Maryam binti Imran itu kalau tidak salah di Al-Quran namanya disebut sama Allah 90 kali. Saking tingginya derajat beliau sampai Allah mengulang-ulang nama Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran. Kemuliaannya didapat dari mana? Dari niat ibunya. Sayyidah Maryam punya ibu. Waktu hamil Sayyidah Maryam di dalam perut, inni nazartu ma fil batni muharrara. Awalnya niat. Niatnya diisyaratkan dengan Allah pakai nazar. Jadi ibunya Sayyidah Maryam waktu hamil nazar. Niat dalam perut nih anak kalau lahir saya mau jadiin marbot. Bayangin. Profesinya apa? Marbot. Tukang bersih-bersih masjid. Masjidnya apa? Masjidil Aqsa. Mau dijadiin tukang marbot. Lahir belum? Ibunya niat. Mau dijadiin anak yang soleh. Mau diniatin menjadi anak yang benar, anak yang ngabdi kepada Allah. Masih dalam perut ibunya nadar. Begitu lahir tidak disangka-sangka yang lahir perempuan. Kirain laki. Tahu yang lahir perempuan. Gimana nadar ibunya? Dilanjutin, diterusin. Sayyidah Maryam ditaruh. Tiap hari kerjaannya begitu tumbuh besar. Udah mulai bisa jalan, nyapuin masjid, bersihin masjid. Diejek-ejek, disalah-salahin tapi solihah. Sampai dia tumbuh dewasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih dia menjadi seorang wanita yang menjadi ibunya seorang nabi. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam lahir dari rahimnya. Satu-satunya wanita yang hamil tanpa ada laki-laki. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke mihrab, disebutkan Sayyidah Maryam punya mihrab. Mihrab apa di sini? Tempat ibadah. Ini ngomong-ngomong apa yang bikin Sayyidah Maryam bisa jadi sebegitu solehahnya? Nazar ibunya atau niat ibunya. Sampai membuat dia menjadi wanita solehah. Kalau zaman kita sekarang bilangnya waliyah. Tiap datang Nabi Zakaria masuk, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria lihat ada jeruk, ada apel, ada anggur. Sampai Nabi Zakaria nanya, min aina laki hadha? Maryam, kamu dapat anggur, jeruk, apel dari mana? Orang nggak ada yang nganterin makanan, nggak ada yang bawain makanan, dapat dari mana? Hada min indillah. Ini datang dari Allah. Bisa dapat kedudukan tinggi dari nazar ibunya, dari niat ibunya. Maka kita mau datang kepada bulan yang mulia, pertama awali dengan niat yang sungguh-sungguh, mau puasa dengan sebaik-baiknya, mau tarawih dengan sesempurnanya, mau qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, mau tilawah Quran dengan sampai khatamnya. Kalau bisa bukan sekali khatam tapi berkali-kali khatamnya.
Niatin apa lagi? Mau niat, mau sedekah di bulan Ramadan. Karena ternyata pahala sedekah yang paling besar kala kita bersedekah di bulan Ramadan. Mau ngapain lagi? Iftarus shaim, mau ngasih makan orang berbuka puasa. Karena ternyata pahalanya besar memberi makan berbuka untuk orang yang berbuka puasa. Apalagi niatnya? Saya niat mau jauhin maksiat. Niat mau jauhin dari ghibah, niat mau jauh dari namimah, niat mau jauh dari mandang yang haram, niat mau jauh dari bohong, niat mau jauh dari apa lagi? Dari berbuat hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Niatin yang banyak niatnya. Terutama niat menghadirkan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam puasanya kita. Menghadirkan rasa laparnya Nabi Muhammad seperti rasa laparnya kita. Maka saat kita menghadirkan itu semua, jikalau ada di antara kita yang sedang berpuasa lalu kita merasa lapar, ingatlah akan sebuah kisah di mana datang dalam sebuah riwayat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para sahabat, tiba-tiba sahabat mendengar adanya suara gesekan, sehingga sahabat berpikir ada masalah dengan tulang-tulangnya Nabi Muhammad. Suara gesekan itu makin kencang seiring dengan gerakannya Nabi Muhammad, sehingga selesai salat Sayyidina Umar bin Al-Khattab memberanikan diri mendekat kepada Nabi Muhammad. Seraya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sehat? Apakah tulang-tulangmu sehat? Ada apa gerangan? Mengapa aku dengar ada suara gertakan, gesekan yang semakin terdengar seolah tubuhmu sedang tidak sehat?" Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau membuka jubahnya. Saat beliau buka jubahnya, ternyata yang ditunjukkan oleh beliau adalah batu-batu kerikil yang beliau jadikan sebagai penopang untuk mengencangkan perut, menahan rasa lapar yang didera olehnya. Maka suara gertakan dan gesekan itu datang dari kerikil-kerikil yang ada di perutnya Nabi Muhammad. Dapat kita bayangkan seperti apa laparnya beliau. Dapat kita bayangkan saat kita mungkin menemukan menu berbuka yang tidak sesuai. Hadirkan di dalam benak kita laparnya Nabi Muhammad. Saat kita merasa dapat berpuasa menemukan makanan-makanan yang nikmat, maka jadikan ingatan kita akan ingat tentang laparnya Nabi Muhammad dengan kita mengingat laparnya kaum duafa. Suara gesekan dan gertakan itu ternyata datang dari perutnya manusia yang paling mulia. Laparnya Nabi Muhammad, laparnya Nabi dan laparnya keluarga Nabi. Yang sering kali kita dengar tentang Sayyidah Fatimah yang 3 hari tidak makan apa-apa. Kita dengar Al-Hasan wal Husain yang tidak makan apa-apa selama berhari-hari. Dan kita dengar Nabi Muhammad berhari-hari pernah tidak memakan apa-apa dalam hidupnya. Lalu bagaimana gerangan dengan kita? Maka selama berpuasa hadirkan itu. Renungkan itu. Rasa lapar yang kita rasa belum sebanding dengan rasa laparnya mereka. Rasa laparnya Nabi dan keluarganya. Rasa laparnya para sahabat yang berjuang dengan Nabinya. Maka kita hadirkan itu semua untuk apa? Untuk kita semakin memaknai puasa yang kita lalui bersama. Dan dengan kita menghadirkan itu, kita berharap, kita ingat, selagi kita masih menemukan menu berbuka, maka itu adalah jawaban doa dari doanya Nabi Muhammad. Justru di saat beliau lapar, tangan yang beliau angkat justru berdoa, "Ya Rabb, jangan pernah kau buat umatku kelaparan.
Jangan pernah kau buat mati umatku karena kelaparan. Beliau yang paling merasa lapar, tapi beliau yang paling takut kita kelaparan. Beliau yang merasakan begitu perihnya lambung yang tidak terisi oleh apa-apa. Tetapi saat itu beliau rasa, beliau bukan ingat tentang Fatimah, beliau bukan ingat tentang Hasan dan Husain, tetapi yang beliau ingat adalah nasib umat, jangan sampai ada yang wafat karena lapar. Itu Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita yang mau menjalankan ibadah puasa, wabil khusus saat kita menjalankan puasa, hadirkan di dalam ingatan kita betapa banyaknya masa yang telah beliau lalui dengan menahan perutnya dari lapar. Sementara kita hanya untuk menahan diri dari lapar yang mungkin bilangan waktu hanya lewat berjam-jam saja. Tetapi Nabi Muhammad hari demi hari, bahkan pernah dalam riwayat 2 bulan berturut-turut rumah beliau tidak ada api yang menyala di dalamnya. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan sebagai bahan renungan kita agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Kita jalankan ibadah puasa dengan kita merenungi bukan hanya ketaatan Nabi Muhammad, tetapi justru yang juga kita renungi adalah masa sulit-sulitnya beliau yang sudah beliau lalui selama ini. Insya Allah setiap dari kita yang berpuasa, Allah panjangkan umurnya sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan setiap di antara kita yang usianya sampai pada bulan Ramadan, Allah terima ibadah kita semua. Allah terima puasa kita. Allah terima ibadah salat kita. Allah terima tilawah Quran kita. Allah terima sedekah kita. Dan terbesar harapan kita adalah Allah anugerahkan rahmatnya untuk kita. Allah anugerahkan ampunannya kepada kita. Allah anugerahkan agar kita terbebas dari belenggu api nerakanya. Allahumma ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami di tempat ini. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, bila kau masih memberi kami amanah usia sampai pada bulan Ramadan, jadikan kami orang-orang yang bisa memakmurkan bulan Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang bisa ibadah dengan sempurna di bulan Ramadan. Jangan jadikan kami justru yang mencoreng kemuliaan Ramadan. Ya Rabb, jangan kau jadikan kami esok orang-orang yang mengotori lisannya di tengah Ramadan. Ya Rabb, jangan kau jadikan kami yang kau kotori matanya karena berlihat dosa di bulan Ramadan. Ya Rabb, jangan kau pilih kami menjadi orang yang esok telinganya mendengar keburukan di Ramadan. Tapi pilihlah kami ya Rabb, orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Orang-orang yang masuk di bulan Ramadan dengan mata yang bersih, dengan telinga yang bersih. Kami orang-orang yang masuk di bulan Ramadan dengan seluruh anggota tubuh kami yang bersih. Datangnya malam nisfu Sya'ban, jadikan kami orang-orang yang kau pandang ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang kau ampuni ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang kau ijabah doanya ya Rabb. Allahumma ya Allah, dengan berkumpulnya kami di sini di tempat yang mulia ya Rabb, kami bersalawat kepada Nabi Muhammad ya Rabb. Kami bertawassul melalui Nabi Muhammad ya Rabb. Maka jangan ada yang kau pulangkan dari tempat ini melainkan dosa-dosanya telah kau ampuni ya Rabb. Dosa-dosanya telah kau bersihkan ya Rabb. Kotoran-kotoran hatinya telah kau hilangkan ya Rabb. Dendam-dendam yang ada di dalam hati kami telah kau maafkan ya Rabb. Iri-iri dengki yang ada di hati kami telah kau singkirkan ya Rabb. Kau ganti hati kami dengan rahmat. Kau ganti hati kami dengan cinta. Kau ganti hati kami dengan kasih sayang ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra
marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahra, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyam.